Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan pembelajaran menggunakan video di mana kalian membuka akun YouTube Ibu terus memutar video pembelajaran dari Ibu. Baik, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fama amin. Selanjutnya, untuk menambahkan rasa bangga terhadap negara kita Indonesia, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional secara bersama-sama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi matematika mengenai bilangan pecahan. Standar kompetensi untuk materi ini yaitu nanti kalian bisa memahami sifat operasi hitung bilangan dan penggunaannya dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasarnya yaitu melaksanakan operasi hitung bilangan bulat, di mana sudah kita pelajari sebelumnya, dan sekarang yaitu bilangan pecahan. Nah, nanti kita akan mempelajari bilangan pecahan, bagaimana cara mengubah bentuk pecahan ke bentuk pecahan lain. Dan kita bisa menyelesaikan operasi hitung tambah, kurang, perkalian, pembagian bagi bilangan pecahan itu sendiri. Nah, ini adalah contoh gambar alat peraga untuk pecahan, yaitu menggunakan balok pecahan, yaitu merupakan alat peraga yang berbentuk potongan-potongan balok atau lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian ukuran dari balok pecahan, dimulai dari 1 dan seterusnya. Kalian bisa simak yang pertama untuk gambar balok, yaitu yang warna merah itu masih belum dipotong, yaitu masih 1 utuh. Yang kedua, kita potong jadi 2 menjadi pecahan setengah, selanjutnya dipotong jadi 3 menjadi pecahan sepertiga, selanjutnya menjadi pecahan seperempat, seperlima, dan seterusnya. Begitu pula untuk alat peraga lingkaran. Yang pertama lingkarannya masih utuh, yang kedua lingkarannya sudah dibagi 2, yang ketiga lingkarannya sudah dibagi 3, dan selanjutnya ya.
Nah, selanjutnya kita akan menggunakan operasi hitung. Operasi hitung yang pertama yaitu operasi penjumlahan pada bilangan pecahan yang penyebutnya sama. Dicontohkan di atas, penyebutnya yaitu 2/6 ditambah dengan 3/6 karena penyebutnya yaitu yang bagian bawah bilangannya sama 6, maka kita bisa langsung menambahkan atau menjumlahkan bagian atasnya 2 ditambah 3 menjadi 5. Jadi pecahan hasilnya adalah 5/6. Masih contoh pecahan yang penyebutnya sama yaitu 5/4 ditambah dengan 1/4. 5/4 itu sendiri kalau dibagi hasilnya 1 dan 1/4 ditambah 1/4. 1/4 ditambah 1/4 menjadi setengah. Jadi hasilnya 1/2 atau kalau kita jadikan pecahan biasa menjadi 3/2. Penjumlahan berikutnya kita yang berpenyebut berbeda alias angka yang bagian bawah itu beda. Contoh, 1/3 ditambah 3/6. 1/3 kita ubah dulu menjadi 2 kalinya. 1 dikalikan 2, 2, 3 dikalikan 2, 6. Setelah penyebutnya sama menjadi 2/6 ditambah 3/6, maka hasilnya akan kita bisa hitung menjadi 5/6. Contoh yang kedua yaitu 5/4 ditambah 3/8. Nah, 5/4 itu sendiri asalnya dari 1 dan 1/4. Lihat anak panah yang kuning, kita ubah dulu yang 1/4 menjadi 2/8, yaitu asalnya kita kalikan 2 semuanya. Baru karena penyebutnya sudah sama, bisa dijumlahkan. 2/8 ditambah 3/8. Hasilnya yaitu 5/8. Satunya kemana? Kita tambahkan lagi. Karena satunya utuh, maka kita kalikan 8 ditambah 5. Hasilnya menjadi 13/8. Contoh selanjutnya untuk penjumlahan yaitu di sini saya akan ngasih contohnya yang bilangan bulat ditambahkan dengan pecahan biasa dan bilangan bulat ditambahkan dengan pecahan campuran, seterusnya pecahan campuran ditambahkan dengan pecahan campuran. Contoh yang pertama yaitu 2 ditambah 5/6. Ini bilangan bulatnya kita langsung tulis menjadi 2 di depan, 5/6. Dan contoh yang kedua, 8 ditambah 3, 1/4. Sama dengan bilangan bulatnya kita jumlahkan terlebih dahulu 8 ditambah 3. Dan bilangan pecahannya kita pisah 1/4. 8 tambah 3 hasilnya 11 ditambah 1/4. Kita tulis nyambung menjadi 11 1/4. Contoh yang ketiga, ini kalian boleh pilih menggunakan cara satu atau cara yang kedua. Cara pertama yaitu 2 1/4 ditambah 3 2/5. Bilangan bulatnya kayak tadi kita jumlahkan di depan 2 ditambah 3. Pecahannya kita jumlahkan di belakang 1/4 ditambah 2/5. Bilangan bulatnya hasilnya 5 ditambah, nah sekarang pecahannya kita samakan dulu kayak tadi.
kayak tadi pecahannya kita samakan penyebutnya atau bagian angka yang bawah. Karena bagian penyebutnya beda, 4 dan 5, kita ubah dulu menjadi 20 ya. Nah, yang angka 4 biar jadi 20 berarti dikalikan 5. Yang angka 5 biar jadi 20 berarti dikalikan 4. Karena angka 4 dikalikan 5, maka 1 bagian atasnya juga dikalikan 5. Begitu pula untuk angka 5, karena 5 dikalikan 4, maka angka 2-nya juga dikalikan 4. Hasilnya yang bilangan bulat kita tetap tulis, ditambah hasil yang tadi 1 kali 5, 5, 2 kali 4, 8, dan bagian bawah penyebut menjadi 20. Terus 5 ditambah hasil yang 5 tambah 8 jadi 13 per 20. Hasil akhirnya ditulis bareng yaitu 5 13 per 20. Itu kalau menggunakan cara 1. Untuk cara yang kedua, dilihat bagian atas, 2 1 per 4 ditambah 3 2 per 5. Kita ubah dulu pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa semua. 4 kali 2, 8 tambah 1, hasilnya jadi 9 per 4. 5 kali 3 ditambah 2, hasilnya jadi 17 per 5. Sama bagian bawahnya atau penyebut kita samakan dulu menjadi 20. 9-nya kita kalikan 5 dan 17-nya kita kalikan 4. 9 kali 5 menjadi 45, 17 kali 4 menjadi 68, dan bagian penyebutnya 4 kali 5 menjadi 20. Kita jumlahkan bagian atas atau pembilangnya, 45 ditambah 68 yaitu 113 per 20. 113 per 20 hasilnya itu 5, sisanya 13. Maka ditulis 5 13 per 20. Nah, ini contoh tambahan masih tentang penjumlahan. Contoh yang pertama mudah, penyebutnya sama kayak yang tadi di awal. 2 per 7 ditambah 3 per 7, atasnya kita jumlahkan aja menjadi hasil akhirnya 5 per 7. Nah, contoh yang kedua ini agak beda karena menggunakan negatif. Negatif 4 per 9 ditambah 1 per 9. Bagian penyebutnya udah sama, enak, tinggal negatif 4-nya ditambah 1 atas itu jadi negatif 4, hutang 4, kita bayar 1, otomatis kita kan masih punya hutang, hutangnya menjadi 3 atau negatif 3 per 9. Akan tetapi negatif 3 per 9 masih bisa kita perkecil, sama-sama kita bagi 3. Yang atas kita bagi 3, bawah bagi 3. Jadinya yang atas negatif 1, bawah 3. Hasil akhir atau paling sederhana menjadi negatif 1 per 3. Contoh selanjutnya, jika penyebutnya beda kayak tadi, 1 per 5 ditambah 2 per 7, otomatis bagian penyebut atau bawahnya kita samakan dulu. 5 sama 7 jadi 35. Atas juga sama, kita kalikan. 1-nya kalikan 7, 2-nya kalikan 5. Hasil akhir jadi 7 ditambah 10. Jadinya 17 per 35. Itu ya untuk pembelajaran kali ini tentang pecahan, yang tadi tentang penjumlahan, penyebut sama, terus penjumlahan penyebut beda, cara-caranya sudah. Akan tetapi karena waktunya sangat panjang, maka materi yang perkalian sama pembagian di video yang lain. Terima kasih, selamat menyimak, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.